بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Ihalatukal a'mala ala wujudil faragi mir ru'unatin nafsi. Menunda amal kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik adalah salah satu tanda dari kebodohan. Hikmah yang lalu memaparkan kebodohan yang timbul karena kejahilan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ke-26 ini memaparkan kebodohan yang timbul yang disebabkan oleh kelalaian. Orang yang mabuk dibuai oleh ombak kelalaian tidak dapat melihat bahwa setiap detik pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berhadap atau melihat kepada hamba-hambanya. Setiap saat adalah kesempatan dan tidak ada kesempatan yang lebih baik kepada kesempatan yang memperlihatkan dirinya kepada diri kita. Kesempatan yang paling baik adalah kesempatan yang kita sedang berada di dalamnya. Kelalaian adalah buah kepada panjang angan-angan. Panjang angan-angan pula datangnya dari pokok kurang ingatan kepada mati. Jadi, obat yang paling mujarab untuk mengobati penyakit kelalaian ialah memperbanyak ingat kepada kematian. Apabila ingatan kepada kematian sudah kuat, maka seseorang itu tidak akan mengabaikan kesempatan yang ada baginya untuk melakukan suatu amalan atau amal soleh. Hikmah ke-26 ini jika ditafsir secara umum menganjurkan kita agar segala amal kebaikan hendaklah dilakukan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Jika diperhatikan kalam-kalam hikmah yang lalu, dapat dipahamkan bahwa hikmah yang dipaparkan berperan membimbing seorang pada jalan kerohanian. Amal yang ditekankan adalah amal yang berhubung dengan pembentukan rohani manusia. Hikmah ke-27 nanti akan memaparkan tentang makom, yaitu suasana di dalam rohani kita. Jadi jika ditafsir secara khusus, hikmah ke-26 ini menganjurkan untuk segera melakukan amal-amal yang perlu bagi penyediaan hati untuk menerima kedatangan hal-hal dan seterusnya untuk mencapai makom-makom yang sudah ditentukan. Amal yang berkenaan ialah latihan kerohanian menurut tarekat tasawuf. Latihan yang demikian harus disegerakan sebaik-baiknya untuk mendapat kesempatan tanpa menanti kedatangan kesempatan yang lain yang diharapkan lebih baik dan lebih sesuai. Ketika menjalani latihan kerohanian secara tarekat tasawuf, kehidupan hanya dipenuhi dengan amal ibadah seperti sembahyang, berpuasa, berzikir, dan lain-lainnya. Semua amalan tersebut dilakukan bukan bertujuan untuk mengejar surga, tetapi semata-mata untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, hanya itu saja.
Amalan seperti inilah yang membuka pintu hati untuk berpeluang mengalami hal-hal yang membawa kepada hasil yang diharapkan, yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang benar-benar ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhasrat atau berkeinginan untuk menghampirinya serta mengenalinya, hendaklah jangan bertangguh-tangguh lagi atau ditunda-tunda. Jangan menjadikan masalah keduniaan sebagai alasan untuk menunda tindakan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulatkan tekad, kuatkan azam, masuklah ke dalam golongan ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala yang beramal dan bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Benamkan diri sepenuhnya ke dalam suasana Allah semata-mata dan tinggalkan apa saja yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala buat seketika. Itulah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas bukan hanya sebatas ucapan, bukan hanya perbuatan. Ikhlas yang tahu hanyalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa bisa dinilai oleh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pribadi dirilah yang tahu dan Allah sematalah yang tahu, karena ikhlas itu ditanamkan di dalam zauk ataupun hati seorang makhluk. Sembunyikanlah keikhlasanmu bagaikan seorang mayit yang dikubur sedalam-dalamnya, sehingga tidak ada orang atau makhluk satupun yang mengetahuinya, karena ikhlas itu tidak bisa dinilai dengan perbuatan ataupun ucapan, ataupun sebatas mengatakan bahwa diriku ini adalah orang yang ikhlas. Karena barang siapa yang mengatakan dirinya sebagai orang yang ikhlas, maka itulah orang-orang yang benar-benar menggugurkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu ciri dari tanda-tanda kebodohan seorang hamba. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kekhilafan, kekurangan, itu semata-mata kekurangan al-fakir pribadi. Dan apabila ada manfaat dan faedahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.